Assalamualaikum, hai semuanya, balik lagi di Arus Channel. Kali ini sama gue Rizky, gue juga nggak sendiri di sini. Seperti judul videonya, berbincang-bincang sama ketua umum Himeta yang baru. Boleh kenalan? Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama gue Raffi Konsina. Di sini gue sebagai ketua umum Himeta tahun 2024. Nah, kali ini gue bakal nanya-nanya dikit tentang himpunan jurusan nih. Apa sih yang bikin lu pengen join Himeta dari awal tuh? Oke, alasan kenapa gue pengen join Himeta itu ya yang pasti itu udah alasan semua mahasiswa baru ya ketika masuk. Pengen nyari pengalaman, soft skill, ya kayak contohnya public speaking, terus juga relasi. Nah itu sebatas iseng kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi emang gak ada niatan yang lebih dari itu. Nah, berarti kalau dari awal lu join Himeta sampai sekarang, ada impact lebih nggak dari sampai sekarang? Tentu ada dong. Jelas nih kan di tahun kedua kan naiknya drastis. Biasanya di tahun kedua itu jadi kepala divisi atau departemen. Alhamdulillah di tahun kedua ini gue jadi ketua umumnya. Ya, kan udah dijelasin. Alasan lu maju jadi ketua umum tuh kenapa gitu? Alasan gue maju jadi ketua umum sih sebenarnya nggak ada alasan dari diri gue sendiri sih sebenarnya. Emang ini merupakan salah satu sistem yang emang jujur kalau bisa dibilang buruk sih buruk ya. Kayak kepercayaan dari kakak tingkat. Cuman jadi awalnya itu emang gue sebenarnya nggak mau buat lanjut ke periode kedua. Cuman nih ada satu temen gue yang emang dia tiba-tiba langsung ngelobi gue, yuk lu mau nggak jadi ketua gue buat di tahun depan, kata dia. Gue sebagai wakil lu nanti. Nah dari situ gue mulai mikir sampai akhirnya dari ya masukan banyak lah dari demisioner alumni sampai akhirnya gue mau gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, gue awalnya pengen ngejalanin nih Himeta dengan iseng aja sih, fun aja bawanya. Cuman akhirnya dengan situasi ya akhirnya serius juga tetap kayak gitu. Berarti pas jadi maju kemarin wakilnya tuh Boni. Iya, Boni wakilnya, Boni Marhusen. Alasan jadi wakilnya tuh gimana? Sebenarnya yang milih ya gimana ya? Kenapa Boni bisa jadi wakil gue itu karena Boni yang ngelobi gue buat jadi ketua. Nah kira dari situ emang gue mikir sih untuk nyari kira-kira emang Boni ini pantas atau enggak buat sama gue gitu kan, buat ngebarengin gue. Berarti udah pas gitu ya sama Boni. Nah ya akhirnya karena emang gue ini bertiga ya, 3 serangkai kan tuh, gue, Boni sama Opai emang yang suka nongkrong ya kan. Nah jadi kayaknya emang ngerasa gue udah deket, jadi bisa nih kayaknya buat ngebarengin gue di Himeta gitu, dari mulai pemikiran ataupun tindakan satu sama lain. Nah berarti ini udah jalan berapa bulan jadi? Sekitar 1 bulan lebih kayaknya, hampir mau 2 bulan. Iya hampir, sejak dilantik kan berarti. Sejak dilantik itu hampir 2 bulan sih. Kalau dari dilantik hampir 2 bulan. Berarti dari 2 bulan tuh kira-kira apa sih lika-likunya yang udah jadi ini tuh? Lika-liku sih belum terasa jelas karena masih di awal ya, masih ecek-ecek lah, dari mulai miskom itu masih ada, terus juga persiapan juga ya masih awal-awal, belum ada hal konflik organisasi yang sering terjadi tuh belum muncul sih di Himeta. Iya masih awal soalnya, aman. Nah berarti kalau dari proker yang kemarin direncanain apa udah ada yang jalan? Proker yang direncanakan alhamdulillah sudah, dari mulai program kecil, program-program yang sifatnya itu mingguan itu udah mulai berjalan, dan program kerja yang sifatnya tahunan juga alhamdulillah nih proker pertama istilahnya. Dan tapi sebenarnya ini bukan proker yang resmi ya, karena ini program kerja sebelum adanya rapat kerja kan. Nah itu ada program kerja yang gak resmi dari Himeta, yaitu Himidan, Himeta in Ramadan. Nah ini kan lagi bulan puasa nih kan, jadi Himeta dengan itikat baiknya kita memberikan wadah untuk orang-orang bersedekah, dan kita salurkan itu ke panti asuhan.
Berarti udah ada yang jalan lah gitu. Nah. Iya, udah ada yang berjalan, alhamdulillah. Berarti kalau misalnya struggle lu masih nggak ada ya? Soalnya gue masih belum ada sih. Paling ya ecek-ecek doang lah, biasa lah, namanya juga awal-awal ya kan. Nah, kalau lu jadi ketua gini kan ada kuliah, ada organisasi. Iya. Nah, lu ngebagi waktunya tuh gimana tuh? Nah, Jadi ketua? jujur itu gue namanya juga ya masih awal-awal ya, masih mulai bukan masih mulai, baru mulai Apa sih namanya? Apa sih? Namanya Adaptasi ya. iya beradaptasi sama keadaan. Jadi emang kocaknya gue naik jadi ketua umum yang mana kan emang sibuk pikiran, sibuk fisik juga ya. Ditambah gue kuliah 24 SKS bang. 24 S tuh, saat Senin sampai Jumat tiap hari ada matkul, tiap hari ada tugas. Jadi ya emang sedikit keteteran sih karena manajemen waktu yang kurang baik sebetulnya, seperti Jadi itu. harus apa? Ngebagi waktunya harus bingung gitu ya. Ya nggak harus bingung sih bang. Masa harus bingung, harus bener dong maksudnya. Nah, terus mungkin saran buat nanti mahasiswa baru nih terkait himpunan ini apa sih gitu? Syarat apa? Sarannya gitu. Oh saran ya buat, maksudnya saran buat mereka atau gimana nih? Apakah harus, kan kayak gue nih nggak ikut himpunan? Iya. Apakah harus ikut himpunan gitu apa? Oh ya. Tergantung alasan dari masing-masing orang sih ya, karena kan masing-masing orang pun punya tujuan ataupun target yang berbeda ya bang ya. Iya. Jadi entah itu dia menggunakan titel mahasiswanya sebagai mahasiswa yang apa ya istilahnya paham organisasi, atau mungkin mahasiswa yang pinter prestasi juga, karena kan di zaman sekarang ini banyak penawaran yang menarik selain organisasi ya, dari mulai internship, magang, apa namanya kayak bukan kayak MBK apa sih MBK, MK. itulah ya pokoknya magang ya gitu ya kan. Nah jadi penawaran itu semakin banyak, dan itu balik lagi sih tergantung dari mahasiswa itu sendiri mau ngambil yang mana, karena gua rasa pun soft skill itu ya emang sebenarnya di mana aja bisa dapat tanpa masuk organisasi juga. Cuman istilahnya organisasi itu hal pertama yang kalian awali sebagai pembelajaran kalian di universitas lah, karena organisasi itu benar-benar mengajarkan banyak sekali hal, mau yang kecil mau yang besar. Dan organisasi itu bisa dibilang gambarannya seperti kayak di perusahaan aja, karena konflik perusahaan pun sama aja kayak konflik organisasi. Maka dari itu mahasiswa baru ya kalau bisa memulai soft skill yang kalian pengen itu ya di organisasi, karena banyak ilmu yang bermanfaat sih. Yang nggak ada di dalam kelas gitu ya. Iya betul, yang gak ada di dalam kelas itu banyak di organisasi ya. Berarti tadi kan udah ngejelasin tuh berarti himpunan tuh gimana, terus sekarang kan udah jadi ketua umum. Iya. Berarti tinggal ngejalanin aja kan ya. Iya. Berarti proker tuh yang paling gede itu sekarang tuh apa sih? Di tahun ini maksudnya ya. Kalau di tahun ini sih ada yang namanya program kerja wajib dari setiap ormawa ya, biasanya di lingkup kampus itu ormawa entah himpunan ataupun BEM, namanya itu ya masa-masa pada saat masa-masa pengkaderan, masa-masa mahasiswa baru masuk tuh kan. Nah itu ada namanya ospek jurusan tuh biasanya bang, kalau di himpunan ya. Tapi kalau di BEM tuh kan biasanya PKKMB, apalagi lingkup universitas itu kan PKKMB Univ gitu kan. Nah itu acara-acara besar yang emang pasti dilakukan sama mahasiswa, himpunan mahasiswa. Ospek jurusan itu tuh pertama ospek jurusan. Kalau di Himepta itu namanya ekuitas, ekonomi satu dalam integritas ya. Terus abis ekuitas tuh masa pengkaderan masuk di ada salah satu program kerja besar yaitu Economic Development Competition. Itu kayak bentuknya semacam perlombaan yang diadain oleh Departemen Mikat dari dari Himepta.
Nah itu lingkup perlombaannya itu ada tingkat Universitas Indonesia, SMA biasanya juga, ataupun jurusan fakultas univ kayak gitu. Terus nanti ada lagi yaitu latihan kepemimpinan 1. Itu ada tiga program kerja wajib yang tidak bisa dihilangkan istilahnya. Itu besar sih, program kerja besar. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya ini kan sekarang lagi banyak ya apa terkait seksual harassment gitu. Nah, terkait lu tuh di jurusan ini sebagai ketua umum tuh apa sih yang pengen lu lakuin gitu terkait itu? Oke, mungkin dari isu yang seksual harassment itu kita sebagai himpunan ini tidak bisa berbuat banyak dan mengambil kendali penuh ya tentunya, karena kita ini di sini bukan hanya sih, emang kita sebagai himpunan itu tugas wajibnya merupakan sebuah jembatan antara mahasiswa dengan kampus ataupun pihak jurusan ataupun pihak fakultas ya. Dan dari UNIF sendiri pun sudah ada kan PPKS ya. Itu penanganan yang seksual seperti itu, pelecehan. Nah itu sudah dikendalikan penuh oleh PPKS, sehingga kita sebagai himpunan ini ikut andil dalam bentuk pengadvokasian. Kita itu menyediakan yang namanya aspirasi ekonomi. Nah dari situ abang misalkan ada pelecehan langsung bisa melapor melewati link Google Form yang telah kita bikin. Nah nanti ketika abang bilang nih, saya terkena pelecehan gitu. Nah itu nanti bisa kita sampaikan langsung ke kepala jurusan. Jadi itulah bentuk andil kita mengenai seksual harassment ini. Iya. Tadi kan udah nanya-nanya nih. Iya. Mungkin ada. Gue nanya balik boleh ke? Yes. Jadi ini tadi kan udah nanya-nanya nih. Iya. Mungkin ada 1 kata 2 kata nih dari ketua umum yang baru. Gimana? 1 kata 2 kata 3 kata. Itu berapa aja? Oke, paling kata-kata hari ini ya guys. Kagem, kata-katanya dong. Sebuah individu itu bisa menciptakan sebuah perubahan, tetapi sebuah kelompok bisa menciptakan sebuah revolusi. Menyala abangku. Segitu aja dari gua sama Atia nih. Ini mau ngapain? Kirain no set gitu. Siap. Segitu aja. Terima kasih semuanya yang telah menonton. See you di next video. Goodbye.